Halo, aku Sidik Nur Toha, mahasiswa Master Degree in Economic Planning and Public Policy di Universitas Indonesia. Aku akan coba sharing tentang isu yang menarik, yaitu efek kobra dalam kebijakan. Teman-teman pasti tahu bahwasanya kebijakan pemerintah atau organisasi apapun itu pasti punya tujuan menemukan solusi dari sebuah masalah atau menemukan alternatif dari. Karenanya, sebuah kebijakan atau keputusan apapun itu tidak bisa atau tidak boleh dibuat dengan asal-asalan, karena satu keputusan atau kebijakan pemerintah punya efek yang besar bagi orang lain atau bagi masyarakat. Alih-alih melakukan riset atau melakukan analisa yang jauh lebih dalam, seringkali sebuah kebijakan mendatangkan bahaya dan malah menjauhkan dari tujuan yang pada awalnya ingin dicapai. Nah, kebijakan tersebut itulah yang dinamakan dengan efek kobra. Efek kobra sendiri itu berasal dari sebuah anekdot yang lahir pada saat penjajahan pemerintah Inggris di India. Pada waktu itu, pemerintah Inggris mengalami suatu masalah di mana warga banyak yang mengalami kematian karena digigit oleh ular kobra. Akhirnya, sebagai solusi dari permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, yaitu memberikan hadiah kepada warga yang berhasil menangkap ular kobra. Walhasil, ketika kebijakan tersebut dikeluarkan, warga mulai menangkap dan membunuh ular kobra liar serta menyerahkannya ke pemerintah. Warga senang karena mendapatkan insentif, pemerintah pun lega karena populasi ular kobra bisa ditekan. Namun tak berselang lama, blunder ternyata terjadi karena beberapa warga menyadari lebih mudah beternak ular kobra daripada menangkap ular kobra yang liar di luar sana. Alih-alih menangkap ular kobra, warga kemudian malah beternak, memberi makan, dan menghasilkan pendapatan tetap dari kebijakan pemerintah tersebut. Akhirnya pemerintah pusing. Karena apa? Karena populasi ular kobra di India tidak kunjung habis. Budget pemerintah membengkak tajam. Pemerintah mulai mencium bahwa atau mengetahui bahwa warga beternak ular kobra. Akhirnya karena alasan-alasan tersebut, kebijakan tersebut dibatalkan secara tiba-tiba. Jika kebijakan tersebut dibatalkan, justru keadaan semakin lebih parah dibandingkan pada saat pertama kali kebijakan tersebut dikeluarkan. Warga yang sudah kadung beternak ular kobra melihat tidak ada lagi insentif yang mereka dapatkan dari beternak ular kobranya. Daripada mengeluarkan biaya untuk memberi makan kobra, lebih efisien dan sangat efisien warga melepaskan ular kobranya ke alam liar. Justru akhirnya jumlah ular kobra semakin tidak tertangani dan meningkat drastis dibandingkan saat masalah pertama kali tersebut itu muncul. Nah, inilah yang dinamakan dengan kebijakan yang tidak didasarkan atas analisa yang mendalam, sehingga melahirkan bahaya yang jauh lebih buruk dibandingkan keadaan awalnya. Efek ular kobra ini sebenarnya seringkali kita lihat dalam keadaan atau kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, salah satu kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang ingin membasmi tikus pada tahun 2016. Wabah tikus pernah terjadi di Jakarta pada saat itu. Untuk menanggulanginya, pemerintah DKI membuat suatu kebijakan. Kebijakannya adalah akan membayar orang yang berhasil membunuh tikus jika orang tersebut menyerahkan bangkai tikus kepada pemerintah. Harganya waktu itu mungkin nggak terlalu tinggi, tapi cukup lumayan, yaitu sekitar 20.000 per tikusnya. Alih-alih kemudian warga melakukan pembunuhan tikus, muncul banyak kritik yang mengatakan warga akan melakukan peternakan tikus. Nah, kita lihat kan sebuah contoh yang relate dengan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, bahwa efek kobra ini mungkin saja terjadi. Walaupun masih banyak contoh lainnya tentang efek kobra ini. Makanya penting bagi kita untuk sebelum melakukan suatu keputusan atau menentukan suatu kebijakan, untuk melakukan riset terlebih dahulu, membuat analisa yang jauh lebih kompleks, kemungkinan apa yang akan muncul dari implikasi tersebut, serta alternatif kebijakan yang mungkin